Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di siang jelang sore hari ini Allah masih izinkan kita untuk saling bersua kembali bertatap muka di rumahnya Allah, di masjid ini. Maka mari senantiasa kita syukuri bahwa Allah telah pilih kita, tuntun kita, ya, langkahkan kaki kita untuk hadir di sini. Jika daun yang jatuh saja nggak ada yang kebetulan, maka tergeraknya hati kita untuk berangkat di sini, kita hadir di masjid ini pun juga nggak ada yang kebetulan. Pasti ada hikmah, ada maksud mengapa Allah kirimkan kita pada sore hari ini untuk bisa berkumpul di majelis ilmu yang luar biasa ini. Maka mari kita awali terlebih dahulu dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat syukur, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah salawat salam semoga senantiasa ya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya insyaallah. Alhamdulillah, ini tadi saya baru baca ya, ada hari pajak ya, Masya Allah, hari pajak dan tilawah bersama, Masya Allah. Berarti ini artinya program nasional ya, ini program nasional, Masya Allah, luar biasa. Artinya dari pusat pun senantiasa memikirkan pula bukan hanya terkait dengan ya jasad kita saja, pekerjaan rutinitas harian saja, tapi ternyata dari pimpinan pusat kita sekalipun memikirkan tentang ya spiritual kita, ketenangan hati kita, kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini adalah hikmah yang sangat luar biasa sekali. Nah, sebelumnya ya nanti ada titipan dari amanah dari panitia dari DKM bahwa nanti kita selesai kajian ini kita akan doa bersama-sama, doa sekaligus doa khatmil Quran, doa yang dari Bapak Ibu semuanya kemarin sudah mulai mengumpulkan, menyetorkan tilawahnya. Karena Masya Allah dari hadis riwayat Ad-Dailami bahwasanya ketika kita khatamkan Al-Quran, baik itu secara mandiri ataupun secara berjamaah, Allah itu turunkan 60.000 malaikat ya, Masya Allah, menyertai kita, memohonkan ampun kepada kita semua yang ada di sini, dan juga Masya Allah mengaminkan hajat-hajat kita. Maka bismillah, kita maksimalkan momen terbaik nanti untuk kita benar-benar khusyuk untuk bermunajat dan berdoa bersama-sama di penghujung nanti ya dari kajian kita bersama-sama ini. Maka dia sepakat ya? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin ya saya diberikan amanah untuk menyampaikan tema yakni tentang menjaga amanah ya. Temanya adalah tentang menjaga amanah. Seberapa penting sih Bapak Ibu kita itu untuk menjaga amanah itu? Kira-kira penting atau penting banget kira-kira? Ya, penting aja atau penting banget kira-kira? Ya, Masya Allah. Karena ternyata bukan hanya sekedar amanah itu takarannya ya, balasannya itu bukan hanya perkara tentang dunia saja. Tapi ternyata ya, mengapa penting sekali? Salah satunya yang pertama adalah bahwasanya menjaga amanah itu ternyata berbanding lurus pula dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas keimanan seorang hamba itu juga bisa dilihat dari seberapa amanahnya diri kita. Sampai-sampai ya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Ya, saya ulangi, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kenapa ini ya? Menepati janji, kemudian amanah itu disejajarkan dengan ya, keimanan kita, karena sangat penting sekali. Dan menjaga amanah itu adalah perintah dari Allah. Makanya kalau namanya perintah, sudah pasti itu adalah sebuah kewajiban. Dan manakala kita mau memperjuangkannya, menjaga amanah ini, maka biiznillah dengan izin Allah kita pun termasuk hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi ini yang diseru hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi masih terus ada kaitannya dengan keimanan terkait dengan kita menjaga amanah ini. La takhunullaha war rasul. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah ya. Jadi kita tidak boleh mengkhianati amanah. Yang apa? Amanatikum, yang dipercayakan amanah itu kepada kita. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Masyaallah. Jadi benar-benar Allah perintahkan kita untuk senantiasa menjaga amanah yang dititipkan kepada kita. Lalu apa itu amanah? Ma huwa amanah? Kita napa Bapak Ibu? Amanah niku napa kita? Arti amanah niku napa? Napa kita? Langsung hening. Amanah ya, percaya, dapat dipercaya. Jadi amanah itu sejatinya ini kalimat dari bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia. Jadi amanah itu aslinya dari kata bahasa Arab yang benar tadi ya. Amanah itu adalah sebuah sifat ya, kalimat sifat yang bisa dipercaya. Jadi amanah, dan ini juga melekat ke dalam sifat wajibnya bagi para rasul. Jadi para rasul itu wajib memiliki sifat amanah ya, selain juga memiliki sifat tabligh ya, fatonah, tapi juga harus melekat pula dalam diri rasul itu adalah sifat amanah. Artinya pula ketika kita memperjuangkan amanah ini, kita pun juga menjalankan kewajiban, juga dapatkan sunnah sekaligus, dapatkan semuanya. Tapi kalau amanah ini kalau sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya, dalam KBBI ya, Masya Allah, amanah itu adalah menepati janji atau bertanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar dapat dipercaya, tapi benar-benar ya suatu sikap di mana kita itu harus mempertanggungjawabkan atas apa-apa yang dititipkan kepada kita, kita harus menepatinya. Ini kalau menurut ya istilah dari KBBI terkait dengan amanah. Maka bismillah, kita nggak banyak-banyak yang akan kita bahas, kita diskusikan ya pada sore hari ini, kita kaji, kita ulas, tapi setidaknya ini benar-benar bisa melekat kepada kita semuanya yang saat ini sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini banyak sekali macamnya. Terkait dengan ya, pasangan kita itu amanah, terkait dengan anak-anak kita itu amanah, itu titipan dari Allah. Tapi pula saat ini pun kita juga harus menjaga amanah yang dititipkan saat ini. Yakni apa? Di pekerjaan kita masing-masing, di jabatan yang kita tempati masing-masing. Sudah seberapa amanahkah kita? Lalu apa itu kriteria-kriteria sehingga kita itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang amanah? Dan nanti kita bedah di penghujung nanti apa saja nih fadilah-fadilah dari ketika kita menjalankan keamanahan ini. Benar-benar kita menjaga amanah dalam pekerjaan kita ini, kita dapatkan fadilah apa saja. Ini akan kita kupas bersama-sama. Semoga Allah ridha, ya Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, menyerap dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita ambil dulu dari sebuah kisah yang sangat masyhur ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau datang mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ya saya kok tidak diberikan jabatan ya Rasulullah? Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu terkenal sekali seorang yang alim. Beliau datang mendekat kepada Rasulullah, itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa saya kok gak dikasih jabatan? Saya kok gak dikasih wewenang? Kemudian Rasulullah SAW mendekati Abu Dzar Al-Ghifari ini, memegang ya bahu beliau, kemudian menjawab, ya Abu Dzar Al-Ghifari, engkau itu sesungguhnya seorang yang lemah ya. Engkau itu sesungguhnya seorang yang lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah, dan amanah itu Masya Allah ya, kelak pada hari kiamat hanya akan mendatangkan penyesalan dan kehinaan kecuali bagi orang-orang yang dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawab.
Jadi ini satu hal yang kalau kita ya Masya Allah perdalam, ini dahsyat banget. Jadi ada seorang yang alim itu datang mendekati Rasulullah meminta jabatan. Kemudian Rasulullah itu tahu bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini belum tentu kuat untuk ya memegang yang namanya jabatan ini. Maka Rasulullah pun menjelaskan, sesungguhnya amanah ini adalah kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban, akan mendatangkan kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban dan yang menunaikan pertanggungjawabannya. Masya Allah. Artinya kalau kita itu belum mampu, ya Masya Allah, maka kita harus hati-hati benar. Nah ini makanya ada yang bisa kita ulas ya, bahwasanya coba kita cek bahwasanya ternyata amanah itu ada kriteria agar kita benar-benar bisa menjaga dan mengamalkannya. Salah satunya adalah bukan ya karena banyaknya ilmu, itu belum tentu ternyata. Oh ini lebih tahu, ini lebih bisa, belum tentu. Maka kriteria yang pertama adalah sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khairan man ista'jartal qawiyyul amin. Sungguh orang yang paling baik yang engkau ya, sungguh orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja, maksudnya yang akan diberikan amanah ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ini kriteria yang pertama. Jadi apa? Dia kuat itu bukan secara fisik, tapi mampu menjadi seorang pemimpin, mampu memegang amanah itu dan dapat dipercaya. Ini kriteria yang pertama agar diri kita masuk orang-orang yang termasuk amanah. Jadi contoh di zaman Rasulullah ada orang yang baru ujuk-ujuk bedunduk masuk Islam, kemudian diberikan amanah menjadi seorang panglima perang. Coba bayangin. Padahal ada pemuda-pemuda yang gagah yang lainnya yang banyak tapi nggak diberikan amanah ini. Kenapa? Karena Rasul tahu ini yang lebih kompeten, ini yang lebih mampu. Contohnya siapa? Ya, panglima perang yang disebut dengan ya pedangnya Allah itu sinten, Bapak Ibu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu perang pertama saja, ya, itu belum ikut, itu masih pihaknya kaum kafir Quraisy. Tapi setelah dia masuk Islam, beliau ditunjuk menjadi panglima perang. Masya Allah. Padahal di sana ada ya sahabat-sahabat lain yang ngalimnya luar biasa. Contoh, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ahli hadis, beliau penghafal yang sangat luar biasa. Tapi mengapa jabatan itu malah justru nggak ada di Abu Hurairah? Satu pun nggak ada jabatan sahabat Abu Hurairah. Ya. Maka yang pertama adalah yang benar-benar mampu, yang benar-benar kuat dan dipercaya. Maka nanti juga kita kata tadabburi ini dari mana? Dari Quran surah Yusuf ayat 54 sampai dengan 55. Ada 3 kriteria agar diri kita senantiasa berlatih untuk menjadi hamba-hamba yang amanah. Ya. Yang pertama adalah ya, amin. Amin itu adalah ya yang kuat dan lagi dipercaya. Laqawiyyun amin. Ya. Berikutnya ya, yang kedua adalah agar diri kita masuk dalam kriteria hamba-hamba yang senantiasa diberikan kategori orang-orang yang amanah dan mendapatkan fadilah-fadilah dari keamanah itu. Yang kedua adalah namanya hafidh ya. Hafidh itu bukan berarti seorang penghafal, bukan, tapi hafidh itu memiliki makna yang bisa menjaga ya, pandai menjaga. Hafidh itu bermakna yang pandai menjaga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Nasai, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang ya, rakyatnya apabila ya apakah ya, dalam memimpin itu benar-benar bisa menjaganya atau menyia-nyiakannya. Masya Allah. Ini hadis riwayat Nasai. Kalau dia seorang pemimpin kepada rakyatnya, maka seorang yang mengampu sebagai jabatan itu terkait dengan ya, bagaimana dia menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya seperti apa, job desk-nya seperti apa. Kita nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita ini bisa menjaganya atau tidak? Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya, apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah al-alim. Jadi al-alim itu bermakna berpengetahuan, mengetahui betul-betul apa saja sih sejatinya tugas-tugasnya, apa saja sih sejatinya yang menjadi tanggung jawabnya. Itu kita harus benar-benar berpengetahuan tentang akan hal itu. Ya. Kenapa itu penting sekali al-alim itu ya, mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi tugasnya ya. Karena akan terjadi sebuah malapetaka
ya, yang sangat besar jika suatu pekerjaan, suatu amanah itu dipegang oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau dalam makalahnya mengatakan, ya, tanpa ilmu itu akan lebih banyak ya, merusak. Ya, tanpa ilmu itu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Artinya orang yang berilmu tanpa amal, orang yang beramal tanpa ilmu itu lebih berbahaya dampaknya. Ya. Orang-orang yang berilmu tanpa amal. Ya. Dari mana nih landasan hujah dari tiga hal ini tadi? Yang pertama adalah ya, yang kuat lagi dipercaya, atau juga kita sebutkan nanti dengan ya qawiyun amin. Yang kedua adalah hafid, yang ketiga adalah al-alim. Ya, ini kita ambil dari Quran surah Yusuf ayat 54 sampai dengan 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Jadi kriteria yang pertama adalah sebagaimana ya kita tadabburi dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan setelah diberikan fitnah, kemudian dimasukin jeruji besi, kemudian beliau itu ya dipanggil oleh sang raja. Siapa sih yang bisa mentakwil sebuah mimpi? Gak ada yang bisa. Ternyata yang sanggup adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka raja pun mengatakan, engkau ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Maka ya, panggil dia, jadikan dia itu adalah seorang bendahara kerajaan. Kalau dalam kisah itu adalah kerajaan Mesir, ya. Jadi dijadikan langsung pemimpin, diberikan jabatan. Dan kita lihat dari ujung ya firman Allah dari ayat 54. Ya. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja ya, telah bercakap-cakap dengan dia raja lalu berkata, sesungguhnya kamu hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Jadi syarat yang pertama seorang yang memegang amanah adalah dari ujung kalimat ini, makinun amin, ya, dapat dipercaya. Dan apa yang kedua? Yang kedua dan yang ketiga, ya, maka di ayat yang ke-55 tadi kita baca, maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Jadi ini hafizun alim. Jadi yang kedua adalah hafid, pandai menjaga. Ya. Yang ketiga barulah alim, jadi berpengetahuan. Ya, masya Allah. Dan semoga kita semuanya saat ini yang dibekali oleh Allah, dititipi oleh Allah, tugas-tugas kita masing-masing saat ini, hari ini adalah bagian dari, gak ada yang kebetulan. Allah memang tunjuk kita ini termasuk orang-orang yang berpengetahuan, punya skill, punya kompeten. Ya. Dan kita ini juga termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pula ya pandai menjaga, insyaallah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dan dipercaya, mampu menjaga amanah itu semuanya dengan jalan kebaikan. Karena kita perolehnya dengan kebaikan, maka kita mengamalkannya pun di jalan kebaikan yang Allah senantiasa ridhoi, maka keberkahan demi keberkahan Allah akan hadirkan kepada kita. Apa saja itu salah satunya, ya, keutamaan-keutamaan ketika kita itu benar-benar ya, amanah dalam menjaga titipan yang Allah hadirkan saat ini. Yang pertama adalah kita dimasukkan dalam kategori hamba-hamba yang paling beruntung, ya, muflihun, atau hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan kesuksesan yang hakiki, bukan hanya saja dapatkan dunia tapi juga sukses dunia dan akhirat kita. Ya. Sampai-sampai Allah juga firmankan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 bahwasanya orang-orang yang mampu menjaga amanah ya, merupakan golongan umat yang beruntung, ya, golongan umat yang sukses, ya, dunia dan akhiratnya. Ini pertama, kita termasuk bagian yang difirmankan oleh Allah, golongan umat-umat yang muflihun, yang beruntung. Jadi banyak sekali ya hamba-hamba Allah, tapi yang beruntung itu nggak banyak. Itu sortiran semua, itu filteran semuanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk kategori pilihan-pilihan Allah ini. Yang kedua adalah
tanda ya kesempurnaan iman seseorang tadi ya. Tidaklah ya sempurna iman seseorang ya ketika dia tidak memiliki sifat amanah. Maka ketika kita benar-benar menjaga amanah ini, maka otomatis keimanan kita pun akan semakin kuat. Mengapa? Karena kita sadar betul ya, sebagaimana orang-orang di dalam derajat ihsan, gak perlu ada CCTV sekalipun ya, gak perlu dipantau oleh atasan sekalipun, tugas kita akan totalitas maksimal. Mengapa? Karena ada Allah yang senantiasa mengawasi hidup kita. Ada Allah yang lebih dari CCTV 24 jam senantiasa merekam setiap kejadian yang kita lakukan. Inilah orang-orang yang senantiasa iman, yakin banget dengan Allah, menyadari keberadaannya meskipun kita gak mampu melihatnya, tapi senantiasa sadar bahwa Allah ada di sekitar kita. Maka kita pun akan totalitas. Kita gak ya sedikit-sedikit ya, tidak menggunakan waktu pekerjaan kita untuk menjalankan hal-hal yang lainnya, sehingga kita pun benar-benar amanah dalam menjaga titipan yang Allah hadirkan kepada kita saat ini ya, Masya Allah. Dan yang ketiga yakni apa? Menggapai kebahagiaan hakiki, menggapai ya, ketenangan, menggapai kelapangan hati yang sungguh-sungguh ya, yakni melampaui kenikmatan dunia dan akhirat ya, Masya Allah. Apa itu? Yakni sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda ya, ada 4 hal ya, wonten pinten Bapak Ibu ya, ada 4 hal jika ia ada dalam diri kita ya, jadi ada 4 hal jika ia ada dalam dirimu ya, engkau tidak akan merugi meskipun engkau kehilangan dunia sekalipun. Jadi ada 4 hal kita tidak akan pernah merugi meskipun kita kehilangan dunia sekalipun. Apa itu? Yang pertama adalah menjaga amanah. Kalau kita benar-benar kuat-kuat nih menjaga amanah ini, Masya Allah, kita tidak akan pernah merugi. Baik, ya kehilangan dunia sekalipun, itu nggak sebanding. Lebih dari semuanya, ketika kita benar-benar menjaga amanah. Yang kedua adalah ya berkata jujur. Jadi yang pertama tadi adalah menjaga amanah, yang kedua adalah berkata yang jujur, yang ketiga adalah berakhlak yang mulia. Jadi kalau implementasi kita dalam pekerjaan kita sejatinya sangat ya relevan sekali terkait dengan akhlak mulia itu sejatinya seperti apa sih yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Akhlak mulia itu sejatinya adalah ketika benar-benar customer kita, klien kita itu ya benar-benar merasakan kepuasan melebihi ekspektasinya. Jadi kalau orang barat namanya apa? Service excellent gitu ya. Jadi harapannya customer itu datang ya, kemudian dilayani, ternyata bukan hanya dilayani, dan pelayanan kita itu bisa melebihi apa yang menjadi harapan dia ketika datang. Itu kan service excellent. Ternyata ini pun juga dicontohkan, dituntutkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berakhlak yang mulia. Bukan hanya sekedar kita ya, Masya Allah, layanin saja, tambahkan pula dengan kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, Masya Allah. Dan yang keempat adalah, yang terakhir, apa saja tadi ya, menjaga amanah, berkata jujur, berakhlak mulia. Yang keempat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah menjaga makanan dari yang haram. Nah, ini nggak mudah ketika kondisi kita saat ini, kehidupan kita saat ini ya. Kita Masya Allah, kalau tidak hati-hati ya seringkali banyak sekali terkontaminasi oleh hal-hal yang ya tidak halal ya. Memang nggak mudah Bapak Ibu, tapi selama kita benar-benar berhati-hati terus, kita berpegangan terus, maka insya Allah kita pun akan termasuk menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita pun senantiasa dijaga dan terjaga ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa termasuk pribadi-pribadi yang amanah. Dan saya baru dapat kabar bahwasanya ada sebagian dari sahabat-sahabat kita yang mendekati ya untuk mutasi di wilayah-wilayah lainnya. Semoga ya bagi yang baru nanti yang datang ataupun yang akan ya Masya Allah hijrah ke tempat yang barunya, semoga dimudahkan, dilancarkan dalam seluruh ya kegiatannya, aktivitasnya, dalam perjuangannya untuk senantiasa mencukupi ya kebutuhan keluarganya, untuk menjemput nafkah ya Masya Allah. Karena Rasulullah SAW itu senantiasa memuji bagi siapa? Mereka-mereka para pejuang nafkah, orang-orang yang senantiasa yang makan dari hasil keringatnya sendiri itu Masya Allah.
Rasulullah itu sangat bangga sekali dan senantiasa dipuji-puji. Maka jika Rasulullah saja sangat bangga, sangat bahagia, maka yuk senantiasa dalam pekerjaan ini kita maksimalkan dan senantiasa kita sertai, iringi dengan niat-niat untuk ibadah lillahi ta'ala. Perkara dunia sekalipun, kalau kita niati dengan lillahi ta'ala, maka insya Allah nilainya pun juga kita dapatkan dunia dan akhirat kita. Masya Allah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Jadi ada 3 tadi ya, kita kesimpulkan ada 3 tadi yang termasuk kategori orang-orang yang amanah. Apa saja tadi Bapak Ibu? Yang pertama, kuat dan dapat dipercaya atau disingkas jadi amin ya. Yang kedua adalah hafil atau pandai menjaga. Dan yang ketiga adalah alim, artinya berpengetahuan atau kita berkompetens, benar-benar mengetahui apa sih tanggung jawab kita, apa sih harus kita lakukan ya, ini yang ketiga. Dan Masya Allah, fadilah-fadilah itu tadi semuanya, maka insya Allah Allah pun akan hadirkan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin ya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ya persiapkan untuk kita doa bersama-sama ya, termasuk doa tilawah dan juga doa akhir dari majelis kita pada sore hari ini. Semoga dari setiap huruf yang Bapak Ibu baca kemarin dalam tilawahnya, baik yang kemarin ataupun yang hari ini baru yang menyelesaikan, setiap hurufnya Allah lipat gandakan pahalanya. Dari setiap hurufnya menjadikan keberkahan untuk kita. Dari setiap hurufnya, setiap harokat yang kita baca menjadikan ladang pahala, yang menjadikan pula wasilah diri kita semakin dihadirkan ridhonya Allah, dihadirkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula dari niatan Bapak Ibu sudah mau berkenan saja mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada Masya Allah petunjuk, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka Masya Allah kita pun kian senantiasa dihujani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelancaran, kemudahan, petunjuk dari setiap ya, persoalan yang saat ini sedang kita hadapi. Karena Al-Quran itu adalah asyifa, sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaq wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatillah seluruh sahabat filah kami hadir di masjid ini, seluruh pegawai dari KPP Pratama Surakarta ini, ya Rabb, rahmatillah hambamu ini semuanya dengan Al-Quran, ya Rabb. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai imam, sebagai petunjuk perjalanan kehidupan kami untuk selamat kembali kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba di sini hadir wa mohon kepadamu, ya Rabb.
ampunan ya Rabb. Hamba hadir di sini ya Rabb, memohon keberkahan ya Rabb. Hamba hadir di sini ya Rabb, memohon ilmu yang terbaik ya Rabb, amal yang terbaik, pahala yang terbaik ya Rabb, kehidupan yang terbaik baik dunia maupun akhirat kami ya Rabb. Dan kami pun pula memohon kepadamu yakni kematian yang terbaik ya Rabb, husnul khatimah di sisimu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, teguhkanlah pendirian hamba-hambamu ini ya Rabb untuk senantiasa merealisasikan keimanan kami ya Rabb. Tinggikanlah derajat kami ya Rabb, terimalah solat-solat kami ya Rabb, terimalah tilawah-tilawah kami, terimalah pula seluruh amal ibadah kami ya Rabb, karena kami tidak pernah tahu ya Rabb amal ibadah mana yang nantinya menjadikan penyelamat kami saat tiba masanya kami di hari penimbangan ya Rabb, di hari penghisapan ya Rabb, di yaumil mizan ya Rabb. Maka jadikanlah tilawah kami yang kami kerjakan secara berjamaah ini salah satu amal soleh terbaik yang Engkau kirimkan malaikat-malaikat pencatat, menjadikan memberat kami nanti saat di hari penimbangan ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah fadilah dari Al-Quran ini menjadikan penerang kami pula di alam kubur nanti ya Allah, menjadikan sahabat kami saat di alam barzah, dan senantiasa pula menjadikan wasilah keselamatan untuk kami, menjadikan syafaat pula untuk kami saat nanti di hari penimbangan ya Rabb, saat dimana kami tidak ada lagi yang bisa kami andalkan kecuali hanyalah bacaan-bacaan Al-Quran kami ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah seluruh sahabat-sahabat filah kami di sini, keluarga besar KPP Pratama Surakarta ini ya Rabb. Berikanlah kemudahan baik perkara dunia maupun urusan akhiratnya ya Rabb. Mungkin sebentar lagi ada sebagian dari kami yang harus mutasi keluar daerah, tapi kami ini adalah keluarga besar ya Rabb. Maka izinkanlah kami untuk saling mendoakan satu sama lain ya Rabb, senantiasa terhubung sebagai saudara sesama muslim ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada seluruh sahabat-sahabat filah kami beserta dengan keluarganya ya Rabb, untuk senantiasa mendapatkan rizkimu yang halal dan thayyiban ya Rabb, rizkimu yang senantiasa Engkau ridhoi ya Rabb. Limpahkanlah kehidupan dunia dan akhirat kami dengan penuh kebaikan ya Rabb. Tuntunlah hati kami untuk senantiasa merasakan nikmat beribadah kepadamu ya Rabb, semakin merasakan kami candu untuk terus beribadah hanya kepadamu ya Rabb, hingga kami merasakan benar-benar nikmat melaksanakannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah keluarga kami ya Rabb, hadirkanlah keluarga kami termasuk keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Jika sekiranya saat ini mungkin masih ada hubungan yang belum baik dengan pasangannya, mertuanya, anak-anaknya, lunakkanlah masing-masing dari hati mereka. Engkau yang maha memiliki hati, lembutkanlah masing-masing dari mereka ya Rabb. Sambungkanlah kembali tali silaturahmi kami ya Rabb, dan hujamkanlah dalam anak-anak kami yang senantiasa menyertakan amal-amalannya atas nama kami, karena itu yang sangat kami nanti-nantikan saat kami nanti sudah terbujur kaku di dalam tanah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih Engkau telah memberikan hikmah yang luar biasa pada kajian kami pada sore hari ini. Izinkanlah kami, jagalah kami untuk bisa mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami untuk senantiasa semakin dekat terus denganmu ya Rabb, bersyukur kepadamu dan senantiasa memperbagus amal-amal ibadah kami ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jika nanti seandainya kami tiba masanya kami Engkau cabut, Engkau panggil, izinkanlah kami bermunajat ya Rabb satu saja. Izinkanlah kami dalam keadaan kami sedang bersujud kepadamu. Saat tiba malaikat pencabut, izinkanlah kami dalam keadaan kami masih bisa mengucapkan satu kalimat akhir ya Rabb, kalimat kunci surga ya Rabb. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang syahid dunia wal akhirat ya Rabb. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, alhamdulillah, terima kasih semuanya Bapak Ibu semua yang dimuliakan dan bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa iringi langkah kita dalam penuh kebaikan. Allah hadirkan cahaya terang kepada kita sehingga kita senantiasa dituntun dipandu oleh Allah di sisinya. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.